So, untuk kalian semua yang gak sengaja nemuin channel gua ini, perkenalkan nama gua Kato, dan welcome to my channel, Kato Muji. Ini cerita tentang aku yang menjadi aku. Kalian boleh percaya dengan ceritaku ini, ataupun boleh berasumsi kalau ini hanyalah cerita karangan biasa. Aku seorang mahasiswa jurusan biologi dari Universitas Sumatera Utara. Gak perlu aku sebutkan nama kampusku. Nanti di akhir video kalian juga bakalan tahu dari mana kampusku berasal. Aku selalu tertarik dengan keanekaragaman hayati di Indonesia. Bersama dengan teman-temanku, Nina dan juga Arif, kami memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatera. Tujuan kami adalah untuk meneliti flora dan fauna yang ada di sana, khususnya anggrek langka yang hanya tumbuh di kawasan tersebut. Kami bertiga tiba di desa terdekat dengan hutan kerinci dan memulai perjalanan kami dengan penuh semangat. Kami dipandu oleh Pak Hasan, seorang penduduk lokal yang sudah mengenal baik hutan tersebut. Namun sesaat sebelum kami memasuki hutan, seorang tetua desa memperingatkan kepada kami tentang mitos setempat bahwa hutan kerinci dihuni oleh makhluk yang bernama bunian. Pak Hasan menenangkan hati kami, mengatakan bahwa itu hanya cerita rakyat untuk menakut-nakuti orang asing. Meskipun begitu, rasa cemas mulai menyelimuti kelompok kami. Terutama Nina yang sangat percaya pada hal-hal mistis. Kami tetap melanjutkan perjalanan, berusaha mengabaikan rasa takut yang perlahan merayap. Di tengah perjalanan, kami menemukan jejak-jejak aneh di tanah yang sepertinya bukan berasal dari hewan biasa ataupun dari manusia. Malam pertama kami di hutan, Arif katanya mendengar suara-suara yang aneh dan gak tahu berasal dari mana, serta bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Arif sebenarnya mencoba membangunkan aku dan Nina, tetapi suara itu tiba-tiba menghilang. Hari berikutnya, kami menemukan bunga anggrek yang langka tersebut. Tetapi, suasana di hutan semakin mencekam, kabut sudah mulai turun. Pak Hasan mulai terlihat cemas dan mengusulkan untuk kembali. Namun aku sendiri bersikeras untuk melanjutkan penelitian kami. Ketika malam kedua tiba, ketegangan semakin memuncak. Kami mulai mendengarkan suara-suara aneh yang gak masuk di akal dan tidak tahu dari mana asal suara tersebut, serta bayangan yang semakin jelas. Pada malam ketiga,
Kami memutuskan untuk bermalam di dekat sebuah sungai. Saat tengah malam, Nina menghilang. Aku dan Arif mencari-cari dengan panik. Tetapi yang kami temukan hanyalah selembar kain milik Nina yang berlumuran darah. Kami mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi kami. Dalam keadaan panik, kami bertemu dengan sesosok makhluk seperti manusia, tetapi sedikit pendek dengan kaki yang terbalik. Arif mencoba melawan dengan menyalakan api besar. Namun, tiba-tiba entah apa gerangan yang terjadi, Arif terpental dan menghilang di kegelapan malam. Saat aku berusaha melarikan diri, aku tersandung dan terjatuh sepertinya ke dalam sebuah jurang. Ketika aku pingsan, aku bermimpi bertemu dengan Nina dan Arif yang mengatakan bahwa Bunian adalah penjaga hutan yang menjaga keseimbangan alam, dan mereka mengatakan bahwa makhluk itu tidak akan menyakiti kami jika kami menunjukkan penghormatan pada alam dan menghentikan eksploitasi yang merusak. Aku terbangun di pagi hari dengan tubuh penuh luka, tetapi syukurnya masih hidup. Aku menemukan diriku di tepi desa dengan seorang tetua desa di sampingku. Tetua itu hanya melihat ke arah langit dan mengatakan bahwa hutan memilih untuk membebaskanku. Alam memberiku kesempatan. Aku kembali ke Sumatera Utara dengan perasaan yang campur aduk. Karena ya, aku tidak bisa menemukan Nina dan juga Arif. Dan tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Namun anehnya, entah siapa yang menyebarkan sebuah berita tentang kejadian kami ini dan mengubah ceritanya seakan-akan akulah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Nina dan juga Arif. Padahal aku tahu apa yang terjadi dan tidak seperti cerita yang tersebar. Aku mencoba untuk meyakinkan orang-orang tersebut dengan ceritaku. Tapi orang-orang hanya menganggap aku berhalusinasi akibat tekanan hutan. Namun aku tahu apa yang aku alami itu sungguh nyata. Hampir setiap malam, aku masih bermimpi tentang Nina dan Arif yang memanggilku untuk kembali ke hutan dan menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Suatu malam, aku terbangun mendengar suara bisikan.
Dan di meja belajarku, aku menemukan sebuah peta hutan kerinci yang tidak pernah ada dan tak pernah kulihat sebelumnya ada di atas mejaku itu. Dengan sebuah tanda merah yang berkilau aneh di tengahnya. Peta itu terlihat baru tapi penuh dengan tulisan kuno yang tidak bisa dimengerti. Tentu aja hal itu membuat aku sangat takut dan penasaran. Siapa yang meletakkan peta ini di mejaku? Setauku tidak ada yang berani masuki kamarku ini termasuk adikku sendiri. Ataupun mungkin ibu atau adikku mendapatkan sebuah pesanan ataupun paket. Pasti mereka akan mengetok pintu kamarku terlebih dahulu. Tidak langsung nyelonong masuk kayak ini. Aku berpikir ada orang yang telah masuk ke kamarku. Wajar saja aku punya pemikiran seperti itu. Aku memandangi peta itu dengan rasa takut dan penasaran. Bertanya-tanya, apakah ini adalah sebuah lelucon atau apa yang terjadi sebenarnya?